Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andri. Saya akan mempresentasikan proposisi 426 dari buku rujukan teori graf yang digunakan dalam mata kuliah teori graf ini. Proposisi 426 sendiri berbunyi, pada graf bidang terhubung dua, setiap muka itu pasti dibatasi oleh siklus. Tapi sebelum masuk ke pembuktian, tentu kita harus tahu istilah-istilah yang akan digunakan dalam pembuktian ini. Yang pertama ada muka. Muka itu, jadi misalkan kita punya suatu G graf bidang, maka area R2 tanpa G itu disebut muka dari G. Kemudian ada frontier, misal kita punya X subset dari R2. Himpunan Y yang memuat seluruh titik G anggota R2 sedemikian sehingga setiap lingkungannya itu, lingkungan dari Y itu sendiri bertemu atau meets dengan X dan R2 tanpa X, itu disebut frontier. Yang terakhir, kalau misalnya kita punya subgraf dari G, kita misalkan H, yang kalau misalnya kita pandang sebagai titik-titik di R2, si H ini, dan merupakan frontier dari muka F, maka H disebut membatasi F. Dan dalam buku ini, H biasa dinotasikan sebagai GF. Nah, sebagai contoh, di sini misal kita punya graf seperti ini. Kita akan punya mukanya itu ABC dan D ini. Jangan lupa kalau muka itu kan didefinisikannya R2 tanpa G. Berarti yang di luar ini, yang di luar graf ini, yang banyak ini juga kan masih termasuk R2 tanpa G. Berarti dia juga masih termasuk muka dari G. Kemudian, himpunan Y yang berisikan titik-titik 13 pet lintasan dari 1352 ini, kalau misalnya kita pandang sebagai himpunan titik, dia terus kita ambil lingkungannya, ambil sembarang lingkungan di titik-titik ini, nah dia pasti akan bertemu dengan X, atau dalam hal ini adalah muka A sendiri, si X-nya, dan R2 tanpa X, makanya dia akan menjadi frontier. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita lihat G subgraf terinduksi 1235, 1352 ini, yang akan menjadi siklus ini, ya kalau misalnya kita pandang sebagai titik di R2, ya point setnya dia akan membentuk frontier, makanya dia subgraf ini dia akan membatasi A, disebut membatasi A. Itu untuk contohnya. Kemudian ke pembuktiannya. Ke pembuktiannya di sini kita akan menggunakan induksi. Misalkan kita punya G itu suatu graf bidang terhubung 2. Untuk langkah pertamanya kita misalkan jumlah sisi di G-nya itu ada 3. Karena dia terhubung 2, itu pasti harus berbentuk graf siklus dengan 3 titik, atau dalam hal ini bentuknya segitiga. Kemudian berdasarkan teorema kurva Jordan, itu jumlah muka dari G itu pasti tepat 2, dan G-nya itu merupakan frontier dari muka itu sendiri. Nah, tapi kita tahu kalau G-nya itu siklus. Berarti kedua muka itu pasti dibatasi oleh siklus. Artinya ya untuk jumlah sisinya kalau 3, G itu ya benar. Nah, selanjutnya kita asumsikan pernyataan ini dia benar untuk G, jumlah G dengan jumlah sisi 3, 4, 5 dan seterusnya sampai N-1. Sekarang kita misalkan jumlah sisi dari G itu sebanyak N. Dari proposisi yang sebelumnya, yang 311, kita tahu kalau setiap graf terhubung 2 itu bisa dikonstruksi dari suatu siklus dengan mendapatkan lintasan H yang tentu secara berurutan. Dan kita juga di awal tadi kita tahu kalau untuk G-nya itu jumlah sisinya 3 kan dia siklus ya, siklus khususnya berbentuk segitiga. Jadi itu tidak masalah gitu. Kita bisa mengonstruksi dari sana. Nah, jadi di sini kita akan menjauh 2 kasus, yaitu yang pertama ketika untuk membuat G kita hanya perlu menambahkan satu sisi aja, dan yang kedua ketika kita harus menambahkan suatu lintasan untuk membentuk G. Sebenarnya endingnya sama aja sih, nggak terlalu beda. Cuma di sini biar lebih jelas aja. Ini ilustrasinya dari X ke Y langsung, terus ini dari dari lintasan. Nah, untuk yang pertama, kita punya hanya itu G tanpa XY. Karena jumlah sisinya ini dikurang 1, otomatis kurang dari N. Karena kita tahu kardinalitas. Jumlah sisi dari G itu dia N, terus kurang 1 berarti kurang dari N.
Berarti berdasarkan hipotesis induksi, setiap muka dari H itu dibatasi oleh siklus. Nah, kemudian untuk membentuk G, kita harus menambah sisi XY ini. Misalnya kita punya muka A, itu muka A dari H, itu dibatasi oleh siklus C, yang C-nya sendiri dibentuk dari lintasan Q dan R. Nah, kalau misalnya kita tambahkan sisi XY, itu siklus itu dia akan terbagi dua. Maka di sini XY akan membagi A ke dalam dua muka, yaitu A1 dan A2. Dan masing-masing mukanya itu akan dibatasi oleh siklus QXY dan RXY. Di sini ada ilustrasinya. Jadi di sini kita punya lintasan Q, XY dari kiri, terus ini dari kanan, Q dan R. Di sini kita punya muka A. Ketika kita menambahkan sisi XY, ini mukanya akan terbagi dua, jadi A1 dan A2. Dan siklusnya sendiri, dia jadi ada dua. Jadi QYX ini, dan yang kanan ini jadi RYX. Berarti, ya ini dia kedua muka ini tetap akan terbatasi oleh suatu siklus. Kemudian untuk kasus yang kedua, misalnya kita tambahkan harus menambahkan suatu pad untuk membuat G ini. Tapi kita tahu kalau sebelum jadi G ini kita punya H, itu jumlah sisinya juga kurang dari N. Akibatnya setiap muka dari H juga dibatasi oleh siklus berdasarkan hipotesis induksi. Nah, sama seperti tadi, jadi misalkan kita lihat suatu titik A yang dibatasi oleh siklus C, dan C itu lebih detailnya itu dibentuk dari lintasan Q dan R yang membentuk siklus C ini. Maka ketika kita menambahkan lintasan P, menambahkan pad P ini, maka muka yang tadi itu juga akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu A1 dan A2 yang masing-masingnya dibatasi oleh siklus QP dan RP. Ini sebagai ilustrasinya, sama seperti tadi, ini kita punya siklus seperti ini, dan ketika kita tambahkan ya tidak jauh berbeda. Kita punya ini siklus yang pertama, Q, Y, terus ada pad P di sini sampai X. Ini siklus pertama dan ini siklus kedua yang masing-masing ternyata melingkupi mukanya masing-masing A1 dan A2. Jadi ketika kita menambahkan lintasan atau yang langsung aja satu sisi langsung, itu ternyata tidak jadi masalah untuk mukanya karena tetap akhirnya itu tetap terlingkupi oleh suatu siklus. Nah, kemudian bagaimana dengan yang di luar lintasan C ini? Ya tidak masalah dong, karena kan ya nggak kita apa-apain gitu. Sedangkan berdasarkan hipotesis induksi sendiri, setiap muka dari H itu pasti dibatasi oleh siklus. Dan ya karena nggak kita apa-apain, ya pasti tetap terbatasi oleh siklus. Jadi kita punya G itu pasti setiap mukanya itu dia akan terbatasi oleh siklus. Jadi terbukti bahwa pada graf bidang terhubung 2 setiap muka pasti dibatasi oleh siklus. Nah, sebagai contoh, sebenarnya mungkin sudah terlihat jelas, tapi sebagai contoh aja, kita melihat contoh yang tadi, kita punya muka A, B, C, dan D, terus siklusnya mana aja nih yang membatasi A, membatasi B, membatasi C, dan membatasi D. Tentu kok kita lihat sekilas pun sudah jelas gitu. Yang A itu dibatasi oleh 1, 2, 5, 3 ini, yang B dibatasi oleh 2, 4, 5, yang C dibatasi oleh 3, 5, 6, dan yang terakhir D itu dibatasi oleh ya semuanya 1, 3, 6, 5, 4, 2 ini, siklus ini. Itu penjelasan untuk proposisi 426. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.